Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Dan kita ketemu lagi dalam sekolah minggu Jemaat Gemim Ebenezer Watetomong. Adik-adik yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, saat ini kita mengikuti ibadah sekolah minggu dalam bentuk yang berbeda. Mengapa berbeda? Nah, kali ini adik-adik mengikuti sekolah minggu tanpa dengan tatap muka langsung dengan enci-enci dan engku-engku. Untuk itu, adik-adik akan dituntun beribadah bersama di rumah masing-masing melalui video ini. Sebelum kita mulaikan ibadah kita pada pagi hari ini, kita akan berdoa bersama, meminta tuntunan Tuhan Yesus untuk ibadah kita pada saat ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan karena Tuhan sudah pimpin kami. Kami boleh bangun pagi di pagi ini dengan tubuh yang sehat dan selalu diberkati. Saat ini Tuhan, kami akan mulaikan ibadah sekolah minggu kami pada saat ini. Kiranya kami boleh membaca Alkitab, mendengarkan firman Tuhan, dan dapat melakukannya dalam kehidupan kami setiap hari. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ya, adik-adik, saat ini kita akan membaca Alkitab. Pembacaan Alkitab terdapat di bawah ini. Nah, silakan adik-adik baca masing-masing di rumah. Kalau adik-adik belum tahu untuk membaca, adik-adik boleh minta tuntunan dari orang tua di rumah untuk membacakannya. Baik, adik-adik, saat ini kita akan dituntun oleh cerita firman Tuhan yang akan dipimpin oleh 3 enci dan engku yang akan dibagi dalam masing-masing kelas, yaitu kelas balita, kelas kecil, dan kelas tanggung. Kelas balita akan dipimpin oleh Enci Giska dan kelas kecil akan dipimpin oleh Engku Reksi. Sedangkan kelas tanggung akan dipimpin oleh Engku Aldi. Shalom, damai di hati. Halo adik-adik, hari ini Enci bawa beberapa buku. Wah, banyak ya. Nah, di sini ada buku mewarnai. Lalu, Enci juga ada buku pelajaran. Nah, di dalam buku pelajaran ini bisa memberitahu adik-adik banyak sekali pengetahuan. Di antara semua buku-buku yang Enci bawa, ada satu yang spesial, yaitu, ada yang tahu ini apa? Ya, ini Alkitab. Coba ulangi bersama-sama, Alkitab. Siapa yang punya Alkitab? Nah, ada yang pernah dibacakan Alkitab? Nah, adik-adik, ada seorang tokoh bernama Daud. Daud ini, dia senang sekali mengucapkan firman Tuhan. Daud juga senang bermain musik kecapi sambil menjaga domba-dombanya. Nah, kebiasaan Daud yang lain, dia juga sering mengucapkan firman Tuhan. Adik-adik, zaman dahulu, firman Tuhan belum sebagus ini yang sudah dibuat buku, tetapi firman Tuhan dibuat dalam bentuk gulungan, sehingga jemaat tidak dapat membaca, tetapi menghafalkannya. Nah, adik-adik, Daud tidak pernah lupa untuk menghafalkan dan mengucapkan firman Tuhan. Pagi hari, ia memulai hari dengan berdoa. Bagaimana sikap berdoa? Ia melipat tangan dan menutup mata. Pada siang hari, di tengah-tengah kegiatannya, Daud pun mengucapkan firman Tuhan. Dan pada malam hari sebelum ia tidur, Daud juga berbuat demikian. Adik-adik tahu kenapa Daud suka mengucapkan firman Tuhan? Karena Daud percaya bahwa firman Tuhan itu penuh kuasa. Firman Tuhan dapat membuat orang menjadi senang, bahagia, sehat, kuat, dan berhasil. Maka dari itu, Daud sering mengucapkan firman Tuhan. Firman Tuhan membuat Daud mempunyai hikmat dan hatinya semakin cinta Allah. Sehingga apapun yang Daud lakukan pada masa mudanya sampai masa tuanya dibuat berhasil oleh Allah. Nah, luar biasa kan firman Tuhan itu? Nah, adik-adik, Daud rajin mengucapkan firman Tuhan. Bagaimana dengan adik-adik? Oh iya, adik-adik ada yang belum bisa membaca ya? Jangan takut, tidak apa-apa. Adik-adik bisa meminta bantuan mama dan papa, oma dan opa, atau kakak untuk membacakan
firman Tuhan kepada adik-adik. Ya, sama seperti gambar ini, adik-adik bisa meminta bantuan mama dan papa atau oma dan opa untuk membacakan firman Tuhan kepada adik-adik. Nah, adik-adik, setiap kisah dalam Alkitab bisa menolong adik-adik untuk menjadi anak-anak yang pintar dan hatinya semakin mengasihi Tuhan Allah. Nah, sehingga apapun yang adik-adik kerjakan bisa dibuat berhasil oleh Allah. Adik-adik bisa menjadi seperti yang digambar ini. Adik-adik bisa menjadi pendeta, pilot, dan lain-lain. Semuanya akan dibuat berhasil oleh Allah sesuai dengan waktu Allah. Adik-adik jangan takut, firman Tuhan yang adik baca tidak akan sia-sia. Tetapi firman Tuhan yang adik-adik ingat akan membuat adik-adik menjadi berhasil. Nah, sampai di sana pembacaan firman Tuhan kita. Ada ayat hafalan terdapat di Mazmur 1 ayat 2. Kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Sekali lagi ya, Mazmur 1 ayat 2. Kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Nah, sampai di sana cerita firman Tuhan kali ini. Kiranya Tuhan Yesus senantiasa memberkati kita semua, dan jangan lupa untuk selalu meminta bantuan dan membaca Alkitab setiap hari. Shalom, damai di hati. Shalom, damai di hati. Oke, apa kabar hari ini? Dahsyat, luar biasa. Yes. Saya diberkati, kamu diberkati, semua diberkati. Oke, pada hari ini aku bawa sesuatu buat adik-adik, yaitu tada! Ada beberapa buku yang aku bawa hari ini. Yaitu pertama ada buku gambar, juga buku pelajaran. Nah, siapa yang punya buku pelajaran? Siapa yang sudah sekolah di sini? Oke, buku pelajaran ini mempunyai isi yaitu ilmu dan pengetahuan. Jadi, kalau adik-adik membaca buku ini pasti akan mendapatkan banyak sekali ilmu pengetahuan yang akan Anda dapatkan. Selain itu, ada juga buku yang sangat istimewa yang aku bawa pada hari ini juga. Dan buku yang istimewa itu adalah tada! Alkitab. Apa sih itu Alkitab? Alkitab adalah firman Tuhan. Tuhan Allah menolong setiap penulis kitab agar menulis sesuai dengan kehendaknya. Walaupun yang menulis adalah manusia biasa, tetapi Roh Tuhan menjaga mereka agar firman Tuhan itu sempurna. Jadi tujuan Alkitab itu adalah untuk setiap orang yang membacanya mendapatkan kepintaran. Tapi bukan hanya itu saja, tapi melainkan mendapatkan hikmat juga keselamatan yang kekal. Adik-adik, saat ini aku akan menceritakan seorang tokoh Alkitab, yaitu Daud. Di mana Daud ini ialah penulis utama dari kitab Mazmur. Pada saat ia menjaga domba-dombanya, ia senang sekali memainkan alat musiknya, yaitu kecapi. Tetapi ada hal lain yang disenangi oleh Daud ini, yaitu mengucapkan ayat-ayat firman Tuhan. Pada zaman Daud, Alkitab atau firman Tuhan tidak berbentuk seperti saat ini yang sudah terkumpul menjadi satu dan menjadi sebuah buku, melainkan gulungan-gulungan kertas yang di dalamnya adalah ayat-ayat yang terpisah-pisah, sehingga orang-orang tidak bisa membacanya setiap hari. Mereka harus menghafalnya satu persatu. Wah, luar biasa. Alkitab sebesar ini sangat sulit untuk dihafalkan. Di pagi hari, Daud memulai harinya dengan berdoa. Bagaimana sikap berdoa? Cuci tangan, tutup mata. Nah, setelah berdoa, Daud bacakan ayat-ayat firman Tuhan. Setelah itu, pada siang hari, dia menjaga domba-dombanya. Dia tidak melupakan untuk mengucapkan ayat-ayat Alkitab. Dan juga pada malam hari, sebelum dia tidur, dia menyempatkan diri mengucapkan ayat-ayat firman Tuhan. Mengapa ya? Daud tidak kenal lelah untuk mengucapkan ayat-ayat Alkitab. Kalau kita itu pasti, ya aduh, baca Alkitab lagi, lelah, bosan. Tetapi kenapa Daud tidak? Daud percaya bahwa firman Allah itu bukan hanya kata-kata biasa, tapi kata-kata yang istimewa yang memiliki kuasa. Saat Daud mengucapkan ayat-ayat Alkitab,
ia merasakan bersuka cita. Firman Tuhan membuat Daud memiliki hikmat. Apapun yang dilakukan Daud akan berhasil, dan keberhasilan itu hanya dari Tuhan. Contohnya waktu Daud masih muda, dia melawan Goliat yang berbadan besar dari dia. Dengan kekuatan janji firman Tuhan, ia tidak perlu merasakan takut. Juga walaupun Daud dibenci oleh Raja Saul, tetapi Daud tidak membalasnya dengan kebencian. Tetapi ia menghormati Raja Saul sebagai orang yang diurapi oleh Tuhan. Nah, setelah itu Daud juga diberkati oleh Tuhan dan ia menjadi seorang raja, Raja Israel. Nah, luar biasa bukan Alkitab itu? Berbeda dengan buku-buku yang lain, di mana Alkitab bisa memberikan kepintaran, hikmat, dan juga kesukacitaan. Nah, adik-adik, Daud sangat rajin dan taat mengucapkan ayat-ayat Alkitab sehingga dia selalu diberhasilkan oleh Tuhan. Bagaimana dengan adik-adik? Maukah adik belajar setia untuk membaca Alkitab? Firman Tuhan yang dibaca pasti tidak akan sia-sia. Suatu saat nanti, firman Tuhan yang adik baca dan adik ingat akan membuat adik-adik berhasil. Jadi firman Tuhan itu ialah Yesus Kristus yang telah menyelamatkan kita dari dosa. Yesuslah yang akan membuat hidup kita bahagia dan berhasil. Jadi, apa itu Alkitab? Ya, Alkitab itu adalah firman Tuhan. Dan apa yang akan terjadi jika kita rajin baca Alkitab? Tuhan akan memberikan kita hikmat dan membuat hati kita mencintai Tuhan Allah. Sekian pembacaan dan cerita dari Engkuresi. Shalom, damai di hati. Amin. Nah, adik-adik, kita punya ayat hafalan, yaitu di Mazmur 1 ayat 2. Tetapi yang kesukanya ialah Taurat Tuhan, yang direnungkan Taurat itu siang dan malam. Shalom adik-adik, damai di hati. Adik-adik yang diberkati Tuhan, pada saat ini Engku Ali membawa banyak buku. Di sini ada buku gambar dan buku pelajaran. Nah, buku pelajaran ini dapat memberikan pengetahuan yang luas buat adik-adik ketika adik-adik memahami dan mempelajari buku tersebut. Nah, tapi ada satu buku yang spesial dan istimewa yang Engku Ali bawa juga. Apa itu? Tentang apa ini? Alkitab. Nah, siapa yang mempunyai Alkitab di rumah? Pasti adik-adik semua mempunyai Alkitab di rumah. Nah, siapa yang pernah membaca Alkitab? Tentu juga pasti adik-adik semua pernah membaca Alkitab. Nah, Alkitab itu adalah firman Tuhan atau firman Allah. Walau penulisnya hanya manusia biasa seperti Ko Aldi dan adik-adik di rumah. Tapi Tuhan memakai orang-orang penulis Alkitab tersebut dengan Tuhan memberikan hikmat, akal budi, kebijaksanaan serta mengurapi mereka dengan Roh Kudus agar mereka dapat menulis Alkitab itu dengan baik dan benar tanpa mengurangi kebenaran firman Tuhan tersebut. Nah, ada seorang tokoh Alkitab yang bernama Daud. Daud adalah penulis utama dari kitab Mazmur dalam Perjanjian Lama. Nah, Daud itu adalah orang yang sangat pintar dalam bermain musik. Nah, yaitu musik kecapi. Nah, ada kebiasaan baik juga dari Daud, yaitu Daud selalu dan sering menyebutkan ayat-ayat Alkitab, baik dalam Daud mengawali aktivitasnya di pagi hari sampai pada malam hari. Nah, berbicara tentang Alkitab, Alkitab pada zaman Daud dan pada zaman sekarang sangat berbeda jauh. Nah, kalau Alkitab pada zaman Daud, dia hanya berbentuk gulungan kertas yang diikat dengan tali. Kalau Alkitab zaman sekarang, dia sudah berbentuk buku yang mudah dibawa, mudah dibuka, dan mudah dibaca oleh adik-adik. Nah, bayangkan betapa susahnya orang-orang pada zaman itu membaca Alkitab. Mungkin adik-adik bertanya, apakah Daud tidak bosan membaca dan menghafalkan begitu banyak ayat-ayat Alkitab dia ucapkan setiap hari pagi, siang, dan malam? Nah, Daud meyakini dan Daud mengimani bahwa Alkitab yang dia baca dan dia hafalkan itu bukan hanya sekedar kata-kata biasa, tetapi mengandung banyak kuasa dan mengandung banyak arti bagi kehidupan Daud. Pasti adik-adik tahu cerita tentang Daud dan Goliat.
ketika Daud melawan Goliat. Daud itu hanya orang biasa dan dia melawan seorang Goliat yang badannya besar, orang yang biasa bertarung, orang yang biasa bertempur. Tetapi Daud memegang janji firman-Nya yang berkata, "Jangan takut, Allah bersama dengan engkau." Nah, sehingga Daud menang melawan Goliat. Nah, adik-adik, Daud itu banyak dibenci, termasuk Raja Saul, Raja Israel yang sangat membenci Daud. Namun Daud tidak membalas hal demikian tersebut kepada raja itu. Daud membalas dengan kebaikan kepada raja tersebut, menghormati raja itu karena Daud percaya Raja Saul itu adalah orang yang diurapi oleh Tuhan untuk memimpin bangsa Israel. Sampai seketika Daud diurapi dan diangkat raja, menggantikan Raja Saul untuk memimpin bangsa Israel. Nah, luar biasa kan firman Tuhan itu buat Daud. Luar biasa kan firman Tuhan itu, tidak ada yang dapat menggantikan dan mengalahkan firman Tuhan tersebut. Nah, kiranya dari cerita Daud ini, adik-adik dapat mencontohi keteladanan, ketaatan, kesetiaan, kebaikan Daud kepada Tuhan, dan ketaatan dan kesetiaan Daud kepada firman Tuhan. Karena Daud percaya ketika Daud taat dan setia kepada firman Tuhan, apapun yang Daud lakukan, apapun yang Daud kerjakan, semua dibuatnya Tuhan berhasil. Tuhan Yesus memberkati firman-Nya lewat cerita Daud ini. Amin. Pada saat ini torang ada ayat hafalan yang terdapat dalam Kitab Mazmur 1 ayat 2 sampai 3. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Ya, baik. Adik-adik, setelah selesai kita mendengarkan cerita firman Tuhan, tadi juga kita sudah menghafal ayat hafalan. Semoga adik-adik boleh mengerti dan memahami apa yang dimaksud dalam firman Tuhan di dalam Alkitab tadi. Juga ayat hafalan adik-adik boleh hafal di rumah masing-masing. Dan adik-adik, saat ini ibadah kita sekolah minggu pada saat ini sudah selesai. Kita akan tutup di dalam doa. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan karena ibadah sekolah minggu kami pada saat ini boleh selesai dengan baik. Berkati kami semua, berkati firman yang telah kami dengarkan, kiranya itu boleh kami lakukan dalam kehidupan kami setiap hari. Berkati anak-anak sekolah minggu supaya boleh tetap sehat. Dalam nama Yesus, amin. Sekian sekolah minggu kita pada pagi hari ini. Sampai jumpa minggu depan, masih dalam channel yang sama. Dan Tuhan Yesus memberkati kita semua, tetap jaga kesehatan, tetap diam di rumah, sekolah dari rumah, dengar-dengaran orang tua, dan tentunya rajin berdoa dan baca Alkitab. Terima kasih, Tuhan memberkati kita semua.